Wawa udah telepon saya bahwa siap menerima Agus kembali dengan terbuka, gratis makan, gratis listrik gitu. Kemudian yang punya Dokter Sisi yang punya apartemen juga mengatakan nggak apa-apa di situ. Ya nggak tahu ya, tergantung Agus. Kalau Agus rasa betah di situ ya. Berarti sudah keluar atau belum sih Bang? Belum, masih di apartemen Moy. Berarti gosip diusir nggak benar ya? Enggak. Justru yang punya itu minta jangan sampai pergi gitu, tetap bersama. Tapi untuk biaya kehidupan sehari-harinya gimana Mas? Kan masih ada dananya uang kehidupan sehari-hari. Atau mungkin Agus sendiri dikasih itu, mungkin istrinya dikasih mungkin pekerjaan atau dagang atau apa gitu. Ya belum. Gimana mau dikasih dibuat sedih terus sama Denny Sunago, Pablo, Novi dan Gary bikin Agus sedih terus, kasih mainan disuapin nggak jadi, digituin makanya gue sedih. Bang, kemarin kan rame tuh ya di media sosial ya terkait uang donasi yang udah diserahkan ke YTT. Agus nggak terima banget sampai mau. Kalau memang ceritanya seperti itu dan uangnya harus seperti itu, ya ini kan kita lihat ya ada orang ngaku-ngaku melakukan donasi, pengumpulan donasi, tapi izin melakukan donasi tidak ada. Sedangkan orang-orang ini kan orang-orang pintar semua. Nah, awalnya mungkin pemilik yang mengaku memiliki donatur ini merasa tidak seribet ini. Apakah tidak punya pengalaman? Apalagi dia berpikir baik. Mungkin contohnya gini, gue nyaranin orang-orang untuk menyumbang Agus seikhlasnya, silahkan transfer ke rekening Agus. Nggak berpikir besar, dia nggak berpikir sampai dia harus mengurus, kemudian dilaporin, kemudian harus ke sana meninggalkan keluarga, kemudian harus ngangkut barang, harus buka-buka baju, ya. Dan sekarang harus berantem nih sama ketua yayasan, mantan ketua yayasan. Nah, jadi kalau dulu kan dibuat mereka bersatu, kemudian berantem dengan Farhad Abbas. Nah, kalau sekarang Farhad Abbasnya udah sabar, nggak terlalu banyak ngomong, tapi antara mereka berantem. Yang satu menyatakan, uang itu 500 juta balikin, yang satu nggak mau balikin. Lu belum sah, belum ada di SK AHU-nya, belum ada kepengurusan. Tiba-tiba yang satunya ngancam instastory. Kemudian besoknya uang masuk di sana. Sekarang mantan ketua yayasan merasa ini nggak benar, nggak boleh. Yayasan kalau nggak ke vendornya nggak bisa, nggak boleh masuk pribadi, nggak boleh gitu. Nah, itu kan catat. Sebenarnya rahasia keburukan, rahasia tentang pelanggaran-pelanggaran itu yang ungkap dan bongkar mereka sendiri. Nah, memang kalau dulu kisah perjuangan membela kaum lemah, itu yang pertama kaum lemah ini dilemahkan oleh orang yang kuat, orang yang pintar banget ya. Merekayasa, mengatur, menceritakan, menjelekkan, buzzer, semua pintar gitu. Sehingga kita yang betul-betul berjuang, kita yang serius itu kesannya nggak bagus. Bahkan ada satu kawan saya mengatakan, Farhad, kamu diketawain satu dunia. Gitu. Nah sekarang ini udah mau final ya. Cerita terbalik gitu. Udah mulai kelihatan siapa penjahat sebenarnya. Ya. Dan kalian kan tahu kan siapa pelaku otak daripada semua ini. Mudah. Dia adalah orang yang paling mengambil keputusan dan paling bertanggung jawab dan paling mengambil semua resiko. Coba, saya nggak sebutin namanya. Inisial kali Bang, inisial Bang. Inisial. Iya. Ya, tunggu dulu lah. Gue masih mau ceritanya itu. Karena apa yang paling bertanggung jawab? Ya. Cuman masalahnya,
kita anggaplah si Oon ya, si Oon ini dia itu merasa hebat, berkuasa dan hebat banget gitu. Tapi nggak tahu yang dia anggap anak buah itu dianggap lebih Oon lagi gitu. Nah, tapi ternyata yang ini nih Oon pinter. Ya kan, begitu dia ngangkat orang dipinter-pinterin ya. Akhirnya terbalik sekarang gitu. Nah, di sini ada namanya, ada orang yang pintar, ada orang yang cerdas, ada orang yang licik. Nah, ada orang yang keji, ada orang yang jahat gitu. Nah, sekarang semuanya udah ada sama mereka nih. Bayangkan orang yang buta, orang yang butuh uang itu bisa jadi penjahat terbalik. Sedangkan orang yang menghabiskan uang, orang yang mempermainkan, orang yang menyimpan uang, orang yang menakut-nakutin, orang yang dilaporkan, orang yang menipu, orang yang membohongi, orang yang menjanjikan, yang saling siat ini jadi orang baik-baik gitu. Kan terbalik yang jadinya gitu. Makanya saya katakan sama teman-teman, kita tidak pernah berhenti membela kaum yang lemah. Masyarakat sudah menyadari bahwa kaum lemah itu yang seperti Agus ini gitu. Nah, sekarang kita ulang dari awal. Pablo Herwanto adalah pengacaranya Nopi. Nah, begitu kita meminta uang, oh nggak bisa, ada donatur. Nah, dia ditempatkan sama Nopi, dia mundur dari pengacara donatur. Jadi mereka bermain nih. Ada sekelompok pengacara mengatasnamakan 500. Pertanyaannya, apakah mereka mendapat surat kuasa resmi dari 500 orang? Tidak kan? Berarti bohong. Besok dia mau cabut nih. Gue minta lagi, mana surat pencabutan 500 orang? Jangan lu main-main ya. Lu jangan main-main. Ini bukan permainan kayak main-main, kayak ngeprank. Ini main di pengadilan kita. Lu ketemu dengan lawyer. Sedangkan pengacara itu tidak boleh melanggar etik dan tidak boleh memaksakan suatu perkara yang tidak ada dasar hukumnya. Apalagi nggak ada surat kuasa berani buat laporan. Itu pidana loh. Pidana. Itu kena pasal 263, 266 itu. Kalau dipalsukan suratnya bisa 263. Kalau menggunakan di depan pejabat pengadilan atau di depan pengacara penegak hukum itu bisa kena 26. Jadi tidak segampang itu. Karena mereka menggugat nih. Poin gugatan yang di petitumnya apa? Minta dana itu digunakan untuk Agus sampai sembuh. Kalau ada kelebihannya baru dikasih ke orang, gitu kan? Ini belum sidang, langsung, yo, saya setuju. Sudah sebenar, kami sudah menerima laporan. Kamu pengacara atau siapa sih? Gitu. Ingat ya, ada oknum pengacara di sini. Dia selalu menafsirkan seenak dia. Dia menjadi pengacara Nopi, pengacara donatur, kemudian TikTok-TikTokan masuk di podcast. Ya setuju. Habis itu si Gary, ketua yayasan sementara, itu hanya membuat satu rekayasa opini. Seolah-olah dia di sana ini laporan segala. Kita nggak tahu isinya apa. Tahu nggak, dia itu dimarahin di departemen sosial, dimarahin, ditegur, bikin surat pernyataan tidak akan mengulangi dan memohon maaf. Lu kan tahu lu nggak punya donasi, kenapa lu pergi sebagai donasi? Kalau ini dianggap sebagai uang donasi, berarti lu harus buat audit. Mana auditnya? Ya nanti. Kenapa dihabiskan uang ini? Alasannya seenak dia gitu. Nah, tapi Agus diizinkan untuk membuat laporan pidana ataupun